Judulnya emang kedengeran dramatis ya, Sang Penantang dan Sang Mahkota. Dan ceritanya ya emang beneran kayak gitu. Ini soal masa lalu yang seolah bangkit lagi dan tentang satu sosok yang maju ke depan, nawarin diri buat ngebentuk masa depan bangsanya. Oke, kita mulai dari sini. Belakangan ini, Iran itu kan lagi panas-panasnya. Kita lihat banyak banget demonstrasi besar-besaran di mana-mana. Ini bukan hal baru sih. Udah beberapa tahun terakhir ini, rakyat di sana nunjukin rasa nggak puas mereka sama pemerintah. Ini semua, ya, ujung-ujungnya karena krisis ekonomi dan sosial yang makin parah. Nah, di tengah semua kekacauan dan tuntutan perubahan ini, tiba-tiba muncul satu nama. Nama dari masa lalu, dari dinasti yang udah lama banget digulingkan. Pertanyaannya jadi gini, apa ini cuma nostalgia, cuma gema dari masa lalu, atau jangan-jangan ini pertanda bakal ada babak baru buat Iran? Oke, sekarang kita bahas tokoh utamanya. Siapa sih sebenarnya orang yang fotonya dielu-elukan sama para demonstran ini? Nah, ini dia orangnya. Namanya Reza Pahlavi. Mungkin buat kalian yang ngikutin sejarah Iran, nama ini udah nggak asing lagi. Dan sekarang, dia secara terang-terangan bilang, saya siap jadi pemimpin buat Iran yang baru. Kenapa kemunculan dia ini jadi heboh banget? Ya karena sejarahnya itu. Dia ini bukan cuma aktivis politik biasa loh. Dia ini putra dari Syah terakhir Iran. Jadi dia bawa nama besar dinasti yang pernah berkuasa. Otomatis ini langsung ngebuka lagi memori lama ya kan? Baik kenangan yang bagus maupun yang buruk soal Iran sebelum revolusi. Coba kita lihat kilas balik hidupnya deh, singkat aja. Dia lahir tahun 1960, statusnya putra mahkota. Tahun 1979, pas revolusi Islam, dia terpaksa kabur dari negaranya. Sejak itu, puluhan tahun dia hidup di pengasingan. Dan sekarang, dia muncul lagi. Tapi dia bilang, tujuannya bukan buat jadi raja lagi, melainkan cuma mau jadi jembatan buat perubahan. Oke, kita udah tahu siapa dia dan dari mana asalnya. Terus, apa sih yang dia tawarkan? Apa visinya buat Iran ke depan? Yuk, kita bedah. Coba dengerin kutipan dari dia ini, karena ini kuncinya. Dia bilang, tugas dia satu-satunya itu nurutin kemauan rakyat dan memimpin mereka ke transisi yang damai dan demokratis. Jadi dia tegas bilang nih, dia bukan mau otomatis balikin kerajaan. Dia memposisikan diri sebagai pelayan demokrasi. Nah, ini dia intinya. Visi utamanya itu, ya perombakan total. Dia mau Iran jadi negara sekuler, di mana urusan agama dan negara itu dipisah. Dan yang paling penting, pemerintahannya harus 100% demokratis. Beda banget sama yang sekarang kan? Dan ini bukan cuma omong doang loh, dia udah punya rencana konkret namanya Proyek Kemakmuran Iran. Bayangin aja, ini gaya blueprint atau peta jalan gitu yang disusun sama lebih dari 100 ahli. Isinya lengkap, mulai dari gimana cara ngubah konstitusi, terus gimana caranya pulihin ekonomi negara, ini penting banget karena ini kan sumber masalah protes selama ini, sampai tujuannya biar Iran bisa gabung lagi sama komunitas internasional. Tapi, tentu aja, setiap cerita punya dua sisi. Pemerintah Iran yang sekarang jelas punya pandangan yang beda banget. Nah, sekarang kita lihat gimana reaksi mereka soal kemunculan Pahlavi ini. Jadi di sini kita punya dua narasi yang benar-benar berlawanan. Kalau kata Pahlavi, dia ini datang buat menjawab panggilan rakyat yang mau demokrasi. Tapi kalau kata pemerintah sekarang, Pahlavi ini cuma boneka propaganda Amerika Serikat yang tujuannya mau bikin Iran kacau, mau ngulang sejarah kelam lagi. Salah satu yang paling vokal ngomongin ini dari pihak pemerintah Iran adalah Duta Besarnya untuk Indonesia, Muhammad Purujerdi. Lewat dia, kita bisa dengar langsung gimana posisi resmi Teheran. Nah, ini nih yang menarik. Sang duta besar langsung menghubungin gerakan Pahlavi ini sama kudeta tahun 1953. Buat yang belum tahu, itu momen di mana CIA ikut campur tangan buat ngegulingin Perdana Menteri Iran dan balikin ayahnya Pahlavi ke tahta. Buat Teheran, kejadian 1953 itu luka sejarah yang dalam banget. Jadi mereka ngelihat ini kayak, wah polanya sama lagi nih, ada campur tangan asing. Intinya sih, pemerintah sekarang nganggep Pahlavi ini nggak relevan, nggak serius. Menurut mereka, dia itu nggak punya pendukung beneran di dalam negeri. Yang nganggep dia penting itu cuma media-media asing sama pemerintah barat aja. Jadi, kita sampai di titik ini. Ada dua kubu yang saling berhadapan. Satu kekuatan dari luar yang mau perubahan, satu lagi kekuatan dari dalam yang berusaha keras buat bertahan. Terus, gimana kelanjutannya? Situasinya ini rumit banget. Banyak ketidakpastiannya. Pertama, kita nggak tahu pasti seberapa besar sebenarnya dukungan buat Pahlavi di Iran. Susah banget ngukurnya.
Kedua, para demonstran itu sendiri suaranya pecah. Ada yang maunya Republik Demokratis, tapi ada juga loh yang teriak-teriak pengen monarki balik lagi. Dan yang paling penting, jangan lupa, pemerintah yang sekarang ini masih kuat banget. Aparat keamanannya masih mereka yang pegang. Semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Iran ini sekarang ada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada bayang-bayang masa lalu, di sisi lain ada perjuangan buat masa depan. Apakah kita lagi ngelihat awal dari sebuah perubahan besar, atau ini cuma satu episode lagi dari siklus konflik politik yang nggak ada habisnya? Yah, cuma waktu yang bisa jawab.